Tercal 95.7 kami ada bersama Anda sahabat Tercal. Saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi cari potensi lagi. Informasi apa sih yang memang menarik buat kalian tonton. Dan hari ini ada informasi menarik karena Mei bisa datang, alhamdulillah lah ya, akhirnya gitu kan ya, kita bisa dapat bisa menghadirkan seseorang yang memang berpengaruh khususnya buat para teman-teman UMKM sahabat Tercal. Sebelah kiri ini sudah ada Pak Yuda Mulyana. Ini beliau adalah ranger, tapi bukan Power Ranger. Beliau adalah ranger sosial responsibility center dari Telda Sukabumi. Ya, Pak Yuda, mohon maaf diganggu waktunya. Kabarnya baik ya, kelihatan sih seger banget hari ini. Dan hari ini tuh kita pengen nanya-nanya, pengen ngobrol Pak Yuda. Dukungan atau hadirnya Telkom di teman-teman UMKM itu sebenarnya apa sih? Telkom di sini berkomitmen untuk pengembangan UMKM. Oh, pengembangannya. Iya, makanya kita kan searah dengan arahan pemerintah. Betul. Ya, jadi kita hampir setiap bulan itu mengadakan pembinaan. Oh, hampir setiap bulan justru ya? Pembinaan untuk UMKM di Sukabumi. Baik itu kota maupun kabupaten. Ya betul. Jadi nggak dipilih ya, jangan mentang-mentang Telkomnya dari kota gitu kan ya. Kita nggak pilih-pilih. Enggak ya. Yang penting dia di wilayah Sukabumi. Kita dukung. Kita adakan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan. Dan mungkin dengan pelatihan-pelatihan itu nanti ada juga ke pameran. Kita siap support juga gitu. Dan memang berlanjut ya. Nggak pelatihan tuh yang nggak udah pelatihan sekali udah nggak ada lanjutannya gitu, enggak. Tapi dibantu juga produk-produknya supaya dikenalkan khususnya di pameran-pameran itu ya. Sejauh ini berarti dari tahun berapa nih dukungan Telkom untuk UMKM yang ada di Sukabumi? Sebetulnya untuk dukungan itu dari tahun 2002 ya. Tapi itu program yang lama. Mungkin untuk yang baru itu dari sekitar tahun 2022 ke sini. Sudah Covid lah ya. Ya 2023 lah gitu ya. Berarti sekitar 2-3 tahun ke belakang tuh programnya berubah ternyata ya. Jadi kalau dulu tuh tadi sempat cerita. Jadi ada pembiayaan, cuman karena memang ada perubahan regulasi juga gitu kan ya. Dari kementerian. Betul. Jadi ke pembinaannya lebih ke pelatihan. Kita fokus ke pengembangan UMKM. Pelatihannya tuh pelatihan apa? Berarti kan kalau Telkom tuh identik pasti sama IT. Disuruh mereka latihan komputer kah atau apa? Oh enggak, kita lebih ke digitalisasi. Supaya UMKM itu benar-benar melek sama teknologi informasi saat ini gitu kan. Jadi tidak boleh ketinggalan yang tadinya cuma bayarnya secara cash gitu kan. Betul. Mungkin sekarang mereka bisa pakai QR, bisa via transfer dan segala rupa. Betul. Karena memang pemahaman soal itu juga belum tentu semua UMKM tahu ya, Pak Yuda ya. Kayak sekarang kan kita ngadain pelatihan tuh kayak Google My Business supaya UMKM itu tempat usaha dia tuh ada gitu di Google Map gitu. Iya betul. Jadi orang kalau mau nyari usaha nih, nyari UMKM ini di Google Maps-nya susah gitu. Itu bisa ya? Bisa. Kita kasih pelatihan seperti itu supaya mereka bisa daftar di Google Map, terdata gitu kan. Jadi orang kalau mau nyari alamat dia itu gampang. Atau dia misalkan nyari produk apa ya, bisa langsung betul ketemu gitu. Betul. Karena memang kayaknya di era 4.0 ini bahkan sekarang kayaknya udah 4.25 udah banyak gitu ya. Kayaknya semua orang tuh dituntut untuk digitalisasinya tuh harus gitu. Iya, betul. Tapi support pembinaan si Telkomnya ini tuh penyalurannya gimana? Maksudnya UMKM yang datang ke sini kah? Atau ada paguyuban UMKM mengajukan pengen dilatih ke Telkom atau seperti apa Pak Yuda? Ya, itu bisa gimana aja sih. Bebas kalau misalkan ada paguyuban, kemudian kebetulan kenal dengan saya atau mungkin saling mengenal dari sana sini dapat informasi, ingin mengadakan pelatihan, yuk boleh. Kami Telkom siap fasilitasi gitu. Betul. Termasuk ngasih materi ya? Iya. Ya. Jadi maksudnya nggak cuma tempatnya boleh datang ke sini. Silakan pada cuma tempat nggak. Kita sediakan dengan akomodasinya lah gitu. Betul. Jadi materi terus pemahaman yang harus diketahui sama UMKM itu dikasih. Iya. Luar biasa. Karena ilmunya juga mahal ini ya. Karena di luar juga belum tentu. Dan tentunya dari Telkom juga kita mengenalkan produk-produk Telkom yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Kita punya tadi produk aplikasi kasir aja, yaitu
salah satu aplikasi point of sales yang bisa digunakan untuk UMKM untuk seperti pencatatan keuangan dan manajerial usahanya gitu kan. Terus kita juga punya dari Antares Easy seperti webcam, smartcam, kemudian smart plug, itu bisa digunakan untuk pemantauan di lokasi toko dan segala rupanya gitu kan. Dan itu terjangkau? Terjangkau dong. Karena kalau mau produk-produk Telkom selain via internet bisa juga kontak ke saya gitu. Ya, betul. Jadi sekarang tuh semuanya serba mudah sebenarnya ya. Jadi orang tuh mungkin masih dengan mindset yang lama, kalau datang ke Telkom tuh susah, sulit mengakses gitu kan ya. Pengen belajar, pengen tahu, semua mahal. Enggak ya? Tapi ada syaratnya nggak? UMKM yang mau dibina tuh harus gini. Yang penting dia UMKM. Oh, dia UMKM. Betul sih ya. Betul. Memang pelaku usaha. Kita nggak pilih-pilih UMKM, yang penting UMKM-nya UMKM halal. Betul. UMKM yang memang dia niat usaha gitu ya, mau mengembangkan. Khususnya di era digital yang semuanya itu serba canggih gitu kan ya. Karena kan UMKM sekarang kayak misalkan kita datang ke pameran deh. Kan rata-rata harus bayar tuh QR gitu kan ya, atau debit gitu kan. Ya semua diajarin sebenarnya sama Telkom. Difasilitasi. Nah betul, difasilitasi dengan pastinya pemberian materi gitu kan ya. Materi dan aplikasinya juga. Nah betul, aplikasinya jadi langsung diaplikasikan, nggak cuma materi aja. Sejauh ini berarti dari 2 tahun ya, 2 tahun ke belakang, wilayah mana aja sih sebenarnya udah pernah pelatihan di sini difasilitasi sama Telkom? Khususnya di Sukabumi ya, kecamatan mana aja? Untuk kecamatan mungkin dari Cisaat, Bitung, Sukaraja, Pelabuhan Ratu. Udah jauh yang jauh juga. Iya, terus dari mana itu Parungkuda. Banyak sih, Sukalarang. Berarti hampir semua udah kesentuh berarti ya, sudah kerangkul. Berarti sekali pelatihan itu berapa orang sih biasanya? Biasanya kita di maksimal itu di 30-an. 30 orang. Nah, karena kapasitas ruangannya. Tapi memang sebulan sekali itu pasti? Sebulan sekali kita biasanya mengadakan. Luar biasa. Berarti memang ada gantian ya, bergilir-gilir. Jadi orangnya nggak itu lagi gitu kan ya, tapi diganti. Kita biasanya dikombin. Misalkan 5 orang atau 10 orang yang UMKM yang lama, 15 orang yang baru, nanti komen. Jadi biar transfer ilmunya juga lebih lebih bagus gitu kan. Betul. Jadi nggak setiap pertemuan orang baru ya. Jadi minimal yang orang lama tuh bisa ngasih ke teman-temannya. Tapi dari si Telkom sendiri ada target gak setiap tahun atau setiap bulan tuh UMKM harus ada perubahan sekian, ada target gak? Perubahan apanya tuh? Dari kayak misalkan pemahamannya mereka harus lebih mateng gitu kan ya, atau aplikasinya ternyata digunakan gitu. Ya, perubahannya yang penting yaitu tadi mereka sudah melek. Betul. Digital. Dengan mereka melek digital tuh pasti kan aplikasinya juga digunakan. Dan pastinya ada perubahan yang lebih bagus gitu kan. Betul. Kalau kesulitannya sendiri, ada kesulitan nggak sih? Sejauh ini kesulitannya apa ya? Karena mungkin UMKM nggak semuanya bisa menerima perubahan zamannya. Betul. Terutama yang saya lihat ini kebanyakannya ibu-ibu ya. Jadi kita harus ekstra sabar untuk mengajari pelaku usaha ini gitu. Betul. Apalagi kalau masalah teknologi itu kan cepat ya. Berhubungan dengan kecepatan waktunya yang harus cepat, sedangkan ibu-ibu kan biasa udahlah ya pakai HP pun udah syukur, bisa nge-WA pun udah bisa SMS pun udah syukur gitu. Tapi kita kan harus mengapresiasi dengan kemauan mereka untuk belajar gitu kan. Betul, mau belajarnya pun udah alhamdulillah, mau berubahnya pun mengikuti zaman tuh udah alhamdulillah udah suatu kebanggaan gitu ya, bisa jadi prestasi luar biasa. Kalau gitu Pak Yuda, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada pesan nggak sih buat masyarakat Sukabumi, khususnya para pelaku UMKM, tentang mereka mau nerima digitalisasi itu kayak gimana? Apa ya? Gak apa-apa, kayak misalkan masyarakatnya tuh harusnya sebenarnya jangan ketinggalan zaman kah, atau memang harus mengikuti teknologi? Itu udah pasti sih, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang ini udah mulai ke teknologi AI ya. Betul. Nah, kita harus siap untuk ikut di situ, di peran itu. Betul. Jadi karena kalau misalkan kita ketinggalan, bisnis kita ketinggalan, nanti ya mungkin pendapatan kita juga menurun. Pengaruh ya. Betul. Iya, apalagi kan pola konsumen sekarang kan udah berubah ya. Kalau dulu kan konsumen mereka mungkin mencari dan mereka kesana kesini. Kalau sekarang kan enggak,
mereka mencari tinggal buka handphone. Ya betul. Dan udah pengennya kan kayak sultan. Produknya harus langsung datang ke rumah. Bila perlu kalau mencium biasanya yang datang. Iya, ya. gitu. Nah, itu kita harus mulai ngikuti perubahan budaya belanjanya konsumen gitu kan. Betul. Jadi memang harus kita pun sebagai penjual harus mau ngikutin pembeli seperti apa. Iya. Karena kayak sesuai moto pedagang ya, Iya. pembeli itu adalah raja gitu kan Iya, ya. betul. Jadi harus gak mau harus ngikutin maunya mereka. Betul sekali. Kalau gitu Pak Yuda, terima kasih sudah mau ngasih pemaparan mengenai dukungannya Telkom khususnya untuk kehadiran mereka di tengah-tengah UMKM pelaku usaha ya. Kalau gitu Pak Yuda, terima kasih sahabat Rachel. Itu dia obrolan kita dengan Pak Yuda selaku Ranger Sosial Responsibility Center dari Telda Sukabumi. Mejunandi dan juga kru yang bertugas SCL, kami ada bersama Anda.